orang-orang Yahudi sekarang ini sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Jadi dengan dua alasan. Yang pertama, karena bait suci sudah diruntuhkan oleh Roma terakhir dan sampai hari ini masih belum didirikan. Lalu alasan yang kedua, mereka berkata bahwa sudah tidak jelas lagi siapa orang Lewi, sehingga tidak perlu lagi memberi perpuluhan. Dan sampai hamba Tuhan ini berani berkata, cobalah tanya sama orang-orang rabi-rabi Yahudi di Israel, bahwa ternyata mereka sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Nah, kita tentunya tidak perlu emosi atau apa, tapi Pak Dhani sebagai seorang tour guide senior Israel, bahkan juga masih menghidupi agama Yahudi, apakah benar bahwa persembahan perpuluhan sudah tidak lagi dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini? Masih tetap sama. Masih tetap sama, bukan korban. Korban tidak ada benar. Sesudah bait suci yang kedua hancur oleh Jenderal Romawi Titus, sudah tidak ada korban karena tidak ada mesbahnya, tidak ada bait suci, tidak ada mesbahnya, belum ada. Jadi korban binatang yang disembelih, domba, kambing itu sudah nggak ada lagi karena bait suci nggak ada. Mesbahnya juga tidak ada karena korban harus di mesbah. Ya, seperti kita tahu cerita di mana kolam Betesda. Kolam Betesda kenapa? Karena bawa korban, cuci korban, mentahirkan di korban, bawa ke halaman bait suci di mana mesbah. Tidak ada mesbah, tidak ada imam besar yang bisa mengkorbankan korban. Ya, untuk ini tidak ada, tapi persembahan tetap ada dari dulu sampai sekarang ini. Masih tetap harus orang Yahudi kasih persepuluhan dari income-nya, apapun income-nya. Sama juga hasil pertanian, ya, buah-buahan, gandum, jelai, sayur-sayuran, apapun dia beruntung, dia harus bagi, jangan beruntung sendiri. Dan itu juga kita bilang matan baseter, memberi dengan diam-diam. Itu juga berkatnya jauh lebih tinggi, lebih besar, karena kasih, dan itu selain persembahan lain, seperti buat sinagoga, buat rabi, buat apa, itu persepuluhan harus. Wow. Jadi sampai hari ini, walaupun dia bukan petani tapi pedagang atau karyawan, tentunya kan dapat gajinya, pendapatan itu dari uang. Maka mereka membawa dalam bentuk uang juga ya, perpuluhan itu. Nah, mungkin sedikit beda karena dulu ada cara 3 kali, ya, seperti buat imam Kohen Gadol, imam besar, buat Lewi dan buat miskin, ya, sepertinya. Mungkin hari ini sedikit beda karena tidak ada Kohen Gadol, imam besar, dan Lewi ada, tapi Lewi sudah tidak, karena dulu mereka harus kasih Lewi karena Lewi tidak Lewi tidak dapat tanah sendiri. Ya, Lewi harus kerja di halaman bait suci, harus yang support dia, yang kasih dia bagaimana ada, itu income-nya buat suku Lewi. Yang lain-lain punya tanah, punya pertanian, punya apa saja. Lewi tidak, untuk ini harus ke Lewi. Kalau sekarang mungkin sedikit beda, tapi masih harus ada persepuluhan. Jadi apakah suku Lewi yang dikatakan sudah tidak ada lagi, sebetulnya orang Israel masih tahu nggak siapa suku Lewi itu? Suku Lewi itu salah satu suku atau satu-satunya suku yang benar-benar, atau kita bilang hampir 100% itu benar sukunya. Karena itu yang mereka selama histori, beberapa ratusan tahun, dari dulu sampai sekarang mereka selalu jaga-jaga. Karena mereka orang yang suci, orang pilih, orang dipilih. Untuk ini mereka selalu jaga sampai nama itu hilang. Keturunannya harus tetap ada selalu-selalu. Saya diberkati, saya sendiri diberkati oleh Elohim. Anak cewek saya sama cucu saya orang Lewi. Karena anak perempuan saya menikah sama orang namanya Yoav Levi. Wow. Ya. Jadi menantunya orang Lewi. Menantunya orang Lewi. Tangan yang wah. Karena kalau Yahudi, anak cewek waktu menikah nama saya papa hilang. Laki-laki tetap keturunan dari papa. Cewek nama papa hilang, ikut nama suami. Mirip Chinese gitu ya? Ya. Okay. Dan cucu saya 3 dari anak Lewi, Mikhael, Yehonatan, Mikhael, dan Halel itu orang Lewi. Orang Lewi. Dan itu tetap Lewi. Ya, Lewi juga dapat bonus besar itu, mereka yang memberkati umum semua dengan berkat Kohanim, berkat imam. Ya, jadi ditegaskan bahwa orang Yahudi sampai hari ini memberi persepuluhan. Bahkan ternyata masih ada banyak persembahan-persembahan yang lain bagi orang miskin, selain persepuluhan, sinagoga, selain perpuluhan, dan sebagainya. Dan Anda tahu tidak heran kenapa orang Yahudi sampai hari ini diberkati Tuhan luar biasa.
Selain karena mereka mendapat sumpah janji keturunan Abraham diberkati, tapi mereka juga adalah seorang yang generous, suka menabur, suka memberi. Itu sebabnya hari ini para penemu-penemu dunia, juga orang-orang yang menguasai ekonomi dunia, termasuk Amerika, Australia, Eropa, adalah bangsa pilihan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi jelas bahwa orang Yahudi sampai hari ini membawa perpuluhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan di perjanjian baru, kita juga ditegaskan Yesus. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin.